Kalau sembuh kan artinya nggak datang lagi ya penyakitnya, ya nggak ada masalah lagi gitu ya kalau betul-betul sembuh. Tapi kalau masih datang lagi artinya kan belum menyembuhkan, tapi hanya meredakan sejenak saja sakitnya gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya. Ya, teman-teman, di sini saya ingin merespon ya beberapa cuitan dari teman-teman di grup, kemudian di status Facebook ya, terutama banyak yang ketika posisi gejalanya kambuh ya, sensasi-sensasi yang dirasakan selama ini kambuh, banyak yang pengen tahu solusi cepatnya seperti apa ya. Misal teman-teman mungkin sering lihat status kawan-kawan saya lagi kambuh nih, apa nih obatnya gitu ya. Kemudian tolong dong obat asam lambung yang cepat apa gitu ya. Ada hal yang cukup menggelitik ya di situ ya teman-teman. Kenapa? Karena memang ya saya paham sih kondisi ketika sakit itu datang, sensasi itu datang, memang mengharuskan teman-teman ingin segera menghilangkannya. Maka pilihan yang bisa diambil biasanya menggunakan solusi instan. Apa itu? Ya yang paling mudah ya tentu obat kimia gitu ya. Cuman permasalahannya adalah apakah itu nanti akan menyelesaikan masalah sensasinya tersebut? Sensasinya itu nanti datang lagi nggak? Akan kembali lagi nggak? Ya, pertanyaannya kan itu. Ternyata enggak gitu ya. Masih datang lagi, masih kambuh lagi. Artinya ya obat itu belum menyembuhkan sebenarnya. Kalau mau sembuh ya berarti itu tidak menyembuhkan, hanya menghilangkan gejala sakitnya aja. Maka pertanyaan yang tepat adalah untuk menjawab hal tersebut gitu ya. Apa nih untuk menghilangkan sejenak rasa nyerinya? Solusi apa gitu ya untuk menghilangkan sejenak rasa nyerinya, rasa sakitnya? Ya maka obat instan tersebut gitu ya. Tapi kalau untuk menyembuhkan, kalau sembuh kan artinya nggak datang lagi ya penyakitnya, ya nggak ada masalah lagi gitu ya kalau betul-betul sembuh. Tapi kalau masih datang lagi artinya kan belum menyembuhkan, tapi hanya meredakan sejenak saja sakitnya gitu ya. Nah dari situ saya tergelitik ya untuk membawa ke teman-teman memahami satu hal yang mungkin jarang banget dibahas gitu ya, bahwa yang namanya asam lambung itu kan sifatnya asam ya. Secara unsur kimia ya, kalau kita mau menetralkan sesuatu yang bersifat asam gitu ya, itu bisa dinetralkan dengan sesuatu yang bersifat basa ya. Sekali lagi, asam ya lawannya adalah basa. Nah, apa Mas contohnya? Saya sering menyampaikan ke teman-teman yang ketika kondisinya kambuh kemudian kontak ke saya, mudah banget sebenarnya ya kalau pas kondisinya di rumah nih gitu ya. Ketika asam lambungnya naik, kemudian sensasi atau gejala-gejala yang dirasakan kambuh, bisa diobati dengan benda-benda di rumah yang sifatnya basah. Apa itu? Pertama, sabun mandi ya. Kalau bisa sabun mandi yang batang gitu ya. Sabun mandi itu sifat basahnya sangat tinggi banget. Kemudian unsur yang ada di sabun mandi, unsur kimianya sangat bagus untuk menetralkan asam yang ada di lambung kita. Yang paling bagus sebenarnya adalah sabun mandi bayi ya. Itu kandungannya tidak terlalu keras, sangat lembut ya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa untuk menghirup ya. Sorry, tadi dihirup ya, bukan dimakan ya sabun mandinya, tapi dihirup aja. Dirasakan gitu ya sampai nanti agak reda kondisi sensasi-sensasi yang dirasakan. Kemudian ada juga pasta gigi, itu boleh juga bisa karena kandungan mineral basahnya juga sangat banyak banget gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah garam ya, tapi garam yang sifat atau unsur kimianya unsur basahnya itu lebih banyak daripada unsur asamnya. Karena ada garam yang unsur asamnya imbang atau unsur asamnya lebih banyak dari unsur basahnya ya. Kalau garam dengan unsur basahnya yang cukup banyak itu salah satunya adalah garam Himalaya. Kalian bisa cari di supermarket, bisa cari di beberapa minimarket juga sepertinya ada ya. Dan itu bisa teman-teman bawa kalau misalkan kondisi asam lambungnya pas naik atau merasakan sensasi yang cukup nggak enak gitu ya. Nah, kenapa saya sebutkan benda-benda tersebut? Karena sifat dasar dari benda-benda tersebut sebenarnya sangat sama dengan sifat obat antasida atau obat mah yang selama ini teman-teman konsumsi gitu ya. Sama sebenarnya sifatnya gitu ya. Maka daripada kita membahayakan tubuh kita untuk mengkonsumsi obat kimia yang nanti efek jangka panjangnya luar biasa. Kenapa? Besok saya akan ceritakan. Kemarin kalau teman-teman sering lihat video saya sudah ceritakan 2 pengalaman saya. Dan kemarin tambah 1 lagi dengan obat kimia ini, dan hasilnya ya pasti efeknya tidak bagus gitu ya.
Saya akan coba buat kontennya besok ya tentang penjelasan obat kimia ini, efeknya seperti apa. Nah, dari situ maka ada juga teman-teman kita yang dia kemana-mana membawa sabun cair ya. Untuk apa? Ketika gejalanya kambuh, dia akan hirup aroma dari sabunnya itu ya. Entah dia tuang dalam botol kecil yang mudah untuk dibawa atau hand carry gitu ya. Ya terserah lah seperti apa gitu ya. Yang penting ketika kondisi itu datang atau menyerang gitu ya, itu bisa menjadi meredakan dulu gejala sakit yang dirasakan ya. Jadi harapan saya di sini teman-teman lebih mulai memahami ya bahwa solusi instan itu tidak menyembuhkan, tapi hanya meredakan gejala sakitnya hanya sementara ya. Perbedaannya adalah kalau teman-teman mengkonsumsi obat ya dalam jangka panjang rutin akan ada efek samping yang luar biasa dan cukup berbahaya. Tapi kalau dengan yang saya sampaikan tadi ya, menghirup sesuatu yang bersifat basah itu tidak terlalu memberikan efek samping yang berbahaya ya. Karena apa? Karena tidak kita konsumsi dan berpengaruh langsung kepada tubuh kita. Zat-zat kimia yang tidak bagus pun juga tidak terserap langsung oleh tubuh kita, tapi hanya masuk ke hidung kita, udaranya saja, uapnya saja yang kemudian masuk ke dada, masuk ke kerongkongan hingga nanti masuk ke dalam perut kita ya, kemudian bisa menetralkan asam lambung kita dan mengurangi atau menghilangkan gejala-gejalanya. Nah, formula ini sebenarnya di formula yang kedua ya di buku saya, 5 langkah ampuh berdamai dengan asam lambung, mager dan juga anxiety. Teman-teman bisa baca di sini ya, semuanya sudah lengkap. Artinya apa? Ketika kondisi sakit atau sensasi yang Anda rasakan datang, itu langsung ubah fokusnya ya. Keluarkan pikiran rasa sakitnya itu, sensasinya itu dari pikiran Anda, kemudian fokus untuk melihat solusi apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan. Jadi ketika Anda memikirkan solusinya, maka akan jauh membuat tindakan Anda lebih positif lagi dan akan mengurangi rasa sakit yang Anda rasakan. Tapi kalau Anda fokus ke sakit yang dirasakan, gejala-gejala atau sensasi yang dirasakan, maka jangan salah jika itu mungkin tambah parah, tambah nggak enak gitu ya, tambah bikin Anda malah jadi lebih cemas, lebih panik, lebih ya pokoknya hal-hal yang sebenarnya tidak positif gitu ya, tidak bagus ya. Ada di formula yang kedua di buku ini, dan itu ketika Anda terus praktekkan secara rutin, maka jangan salah, Anda tidak akan merasakan benar-benar bahwa ada sensasi atau sakit yang datang gitu ya. Kenapa? Karena ketika itu datang Anda langsung shifting fokusnya, Anda langsung ubah fokusnya. Oh, ini harus digini, ini solusinya kayak gini nih, aku harus gini gitu. Maka nggak ada masalah yang sebenarnya terjadi kepada Anda saat itu gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya praktek, memang harus rutin, harus teratur gitu ya teman-teman semuanya. Oke? Semoga video ini cukup membantu ya teman-teman. Besok akan saya share terkait dengan efek dari obat kimia yang ya oke luar biasa gitu ya. Dan harapannya di sini saya berharap teman-teman tidak fokus ke solusi yang sifatnya instan dan itu tidak benar-benar menyembuhkan, tapi hanya mengurangi gejala atau meredakan sakitnya saja ya. Tapi ternyata beberapa waktu atau beberapa jam, beberapa hari kemudian sakitnya masih saja kambuh dan kambuh. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu.